Sekarang mari kita bahas senyawa organik dalam kelompok aldehid dan keton. Ya, aldehid dan keton. Nah, baik aldehid dan keton itu memiliki gugus karbonil. Jadi karbon yang berikatan rangkap dengan oksigen itu disebut dengan gugus karbonil. Ya. Nah, kalau salah satu dari ikatan karbon itu mengikat H, maka gugus COH ini itu kita sebut gugus aldehid. Ya. Jadi kalau sisi satunya lagi mengikat H, itu masih disebut dengan aldehid. Kalau mengikat gugus alkil, itu masih kelompok aldehid sepanjang kita memiliki gugus aldehid ini, COH. Ya. Nah, kalau keton, ya, gugus yang kiri dan kanan itu harus gugus alkil. Ya. Jadi kalau karbon pada karbonil mengikat atom karbon di kiri dan di kanannya, maka gugus itu disebut dengan gugus keto. Ya. Senyawanya disebut dengan senyawa keton. Nah, bagaimana memberi nama aldehid dan keton? Ya. Senyawa aldehid itu diberi akhiran al. Ya. Jadi kalau aldehid hanya mengandung satu karbon, maka namanya adalah metanal. Ya, bahasa Indonesianya ditulis metanal. Ya. Kalau mengandung dua atom karbon, namanya etanal. Kalau mengandung tiga, namanya propanal. Ya. Memberikan nomor rantai utama pada aldehid itu harus dimulai dari atom karbon gugus aldehidnya. Itu diberi nomor 1. Ya. Berikutnya nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah ini, karena rantai utamanya mengandung 3 karbon, maka ini adalah senyawa propanal. Tetapi, karena pada karbon nomor 2 diikat gugus metil, ya, maka senyawa ini kita sebut dengan 2-metil propanal. Ya, jadi penomorannya harus selalu dimulai pada atom karbon gugus aldehid. Nah, untuk keton penamaannya diberi akhiran on. Ya. Jadi kalau keton itu terdiri dari 3 atom karbon, maka namanya menjadi propanon. Ya. Nah, ini adalah keton dengan 5 atom karbon. Ya. Tetapi Anda lihat, gugus karbonil itu bisa pada atom karbon nomor 2. Bisa pada atom karbon nomor 3. Jadi ada isomernya. Nah, untuk yang seperti ini, ya, kita selalu memberi nomor pada karbon rantai utama sehingga gugus karbonilnya itu memiliki nomor karbon serendah mungkin. Ya, dalam ini simetris ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita sebut propan 3 on karena
gugus karbonilnya ada pada atom karbon nomor 3. Ya, atau sering juga disebut dengan 3 propanon. Ya. Bagaimana kalau kita punya begini? CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Ya. Nah, penomoran atom karbon rantai utamanya mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari kanan, atom karbon pada gugus karbonil itu nomor 2. Kalau kita hitung dari kiri, atom karbon ini nomor 4. Ya. Jadi nomor 2 lebih kecil dari nomor 4. Maka ini kita sebut dengan penta, ya, 2 on. Atau bisa juga 2 pentanon. Ya. Nah, kasus yang ketiga, rantai utamanya mengandung cabang. Ya. Tetap penomoran rantai utama dimulai, ya, dari atom karbon yang memberikan nomor gugus karbon pada karbonil itu sekecil mungkin. Jadi pemberian nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cabang metil itu ada pada karbon nomor 5. Ya. Karena rantai utamanya ada 6, maka ini adalah senyawa heksanon. Cabangnya metil di posisi 5, maka namanya menjadi 5 metil heksanon. Begitu. Ya. Jadi begitu aturan pemberian nama dari aldehid dan keton. Lalu reaksi apa saja yang bisa dialami oleh aldehid dan keton? Pada kuliah sebelumnya kita sudah bahas aldehid itu bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat. Ya, itu salah satu reaksi utama dari aldehid. Ya, jadi aldehid, ya, bisa mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat. Ya. Nah, sebaliknya aldehid dan keton itu bisa mengalami reduksi, ya, atau hidrogenasi. Ya, jadi kalau reaksi dia mengalami hidrogenasi, bilangan oksidasinya turun. Jadi kita sebut juga reaksi reduksi. Ini kita lihat contohnya. Kalau kita punya etanol, kita reaksikan dengan H2. Ya. Jadi ini harus kita panaskan, kita beri tekanan tinggi dan katalis yang sesuai, ya. Maka gugus karbonil ini akan berubah menjadi gugus hidroksil. Ya. Jadi kalau alkohol dioksidasi jadi aldehid, aldehid direduksi jadi alkohol. Ya. Jadi etanol kalau direduksi akan menjadi etanol. Ya. Bagaimana dengan keton? Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana. Kita punya propanon, ya, atau yang sering kita sebut dengan aseton. Kalau kita reduksi dengan hidrogen menggunakan panas dan tekanan yang tinggi dan adanya katalis yang sesuai, ya, seperti pada alkohol, gugus karbonil berubah menjadi gugus hidroksil. Karena posisi karbonilnya di tengah, ya, maka hasilnya adalah alkohol sekunder. Ya.
bukan propanol tapi propan 2-ol atau 2-propanol. Ya. Jadi baik aldehid maupun keton bisa mengalami reaksi hidrogenasi sehingga dia berubah menjadi alkohol.